Oke, balik lagi di channelnya Mentul-Mentul ya, dengan tema tanaman hias lagi. Dan sebelum memulai videonya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum buat para pecinta tanaman hias semuanya. Jadi edisi video kali ini pembahasannya tentang memanfaatkan lahan yang sempit lagi ya. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya ya. 5 tips menata tanaman hias di lahan yang sempit. Seperti yang saya punya ini, lahannya ini sempit banget ya. Yang jelas mungkin teman-teman di rumah juga sebagian udah pada tahu ya, lahan yang saya punya ini sangat-sangat terbatas, alias minim, sempit atau mungil lah ya. Maka dari itu ada beberapa poin penting khususnya buat teman-teman semuanya yang emang suka bertanam tapi lahannya ini terbatas ya, seperti yang saya punya. Untuk poin yang pertama ini, cobalah pilih tanaman yang pertumbuhannya ini emang cukup lama ya, seperti yang saya pegang ini, Sansevieria pinguicula ataupun lain-lainnya. Saya contohkan Sansevieria daun tebal karena saya hanya punyanya banyaknya jenis-jenis kayak gini. Sebenarnya masih banyak juga jenis-jenis lain yang bisa teman-teman pilih, kayak semacam jenis-jenis kaktus, sukulen atau lain-lainnya yang emang pertumbuhannya agak lama gedenya ya dibanding jenis-jenis kayak gini yang ini emang relatif lebih cepat dalam pertumbuhannya. Jenis-jenis Sansevieria yang saya contohkan ini emang pertumbuhannya relatif lebih lama ya teman-teman. Walaupun sebenarnya lama atau cepatnya ini untuk pertumbuhannya tergantung dari beberapa faktor juga dalam perawatannya. Baik itu dari faktor media tanam, pemupukan, ataupun penempatannya yang sesuai dengan karakter tanaman-tanaman ini. Cuma saja yang saya rasakan selama merawat tanaman-tanaman ini berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun ya. Balik lagi ke poin awal yang tadi yang sempat saya bilang, tanaman-tanaman ini emang relatif agak lama tumbuhnya dibanding jenis-jenis tanaman lainnya yang mungkin lebih populer ya dipelihara di teras rumah. Untuk tips yang kedua dalam memanfaatkan teras yang cukup sempit tapi ingin punya banyak tanaman, cobalah pilih tanaman yang bentuknya ini kecil atau boleh dibilang ini mungil ya, mirip-mirip kayak gini. Jadi tips kedua ini emang berkaitan dengan tips yang pertama tadi ya, apalagi kalau digabung. Merawat tanaman-tanaman mungil yang agak lama banget numbuh gedenya ya lebih tepatnya. Jadi ngerasa lucu aja gitu punya banyak tanaman-tanaman di teras yang notabene ini dari segi bentuk ini mungil-mungil ya. Walaupun mungkin untuk sebagian orang kurang begitu agak suka, karena ini benar-benar harus sabar-sabar dalam menunggu pertumbuhan tanamannya agar dia bisa terlihat gede. Sebenarnya saya juga punya beberapa tanaman yang nggak semungil-mungil yang tadi. Cuma apa daya, karena daunnya ini gede-gede, jadinya ini agak susah ngatur ya untuk tampilannya agar terlihat indah di teras mungil ini. Apa daya, jadinya dibiarin bergerombol aja kayak gini. Jadinya ini kurang begitu terlihat ya. Keindahan daunnya ini benar-benar terlihat biasa aja. Padahal tanaman-tanaman ini kalau ditempatkan di teras yang lumayan luas, ini akan jauh lebih terlihat indah daripada disimpan dempet-dempetan kayak gini. Untuk tips yang ketiga ini bisa diakali dengan membuat tanaman vertical garden sederhana ya. Sampelnya kayak gini mungkin. Jadi daripada ini ditempatkan di lantai, bergeletak nggak karuan ya. Tanaman dinding nyatanya menambah keindahan teras juga. Cuma saja pagar rumah saya kan desainnya ini vertikal. Jadi ini harus nambahin ram dulu ya sebelum nempelin beberapa pot argo ini. Selain murah, pot ini juga menurut saya praktis, bisa dilepas pasang juga. Terus bikin nuansa pagar jadi terasa lebih asri aja ya, karena ada tanaman-tanaman hijaunya. Bisa juga teman-teman semuanya pakai tambahan rak dinding, terus disimpenin tanaman. Sementara untuk bahan raknya tergantung selera juga ya. Cuma saya lebih tertarik yang berbahan besi atau baja dibanding kayu. Jadi ngerasa lebih kokoh aja ya pas nyimpan tanamannya. Tanpa rak juga bisa, tinggal pakai pot tempel yang emang khusus di dinding ya. Lalu kaitkan ke paku, lumayan ngirit budget juga ini, jadi murmer, nggak ada biaya tambahan lainnya. Dan untuk yang bagian ini udah sering banget ya saya bahas. Tanaman dinding pakai media semi hidroponik. Tambahannya cuma pakai tambahan kait es saja, karena ini tali raminya udah include pas beli potnya. Dan untuk tips yang keempat, bisa mengakalinya dengan metode ditumpuk-tumpuk atau pot tumpuk, dibikin tingkat atau bahasanya apa ya kalau nggak salah, veltikultur atau apa ya.
Pokoknya seperti inilah contohnya. Jadi yang di bagian atas ini dia khusus tanaman dengan media semi hydro. Untuk yang di bawahnya ini pakai media tanah. Menurut saya ditata kayak gini lumayan hemat banget untuk perihal tempat. Terus karena potnya ini ada pembatas maksimal airnya, jadinya kalaupun kelebihan air, dia akan langsung mengaliri bagian tanaman yang ada di bawahnya. Dan untuk tips yang kelima ini, jadi dalam satu pot tanamannya dibikin grouping ya kayak gini. Saya sukanya ini grouping tanaman yang sejenis. Tapi kalau teman-teman misalkan mau beda-beda jenis dalam satu pot, juga boleh-boleh aja. Keunggulannya emang hemat tempat, hemat pot, hemat media juga ya pastinya. Selain itu, khusus yang emang ditanam di media hidroton, perawatannya jadi jauh lebih menghemat tenaga juga ya. Terutama pas harus nyuci wadah saat hidrotonnya kotor. Kalau boleh jujur, tampilannya sih lebih keren dibikin grouping juga. Ya selama nggak overpopulasi, terus tanamannya masih terlihat happy, boleh-boleh aja lah ya dibikin kayak gini. Walaupun mungkin untuk pertumbuhannya kurang begitu maksimal jika dibanding tanaman lain yang ditanam nggak berdesak-desakan kayak gini ya teman-teman. Tapi itu semua balik lagi tergantung ke si empunya tanaman hiasnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja dulu ya untuk video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Boleh like videonya jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.